Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Anjani, saya peserta CGP Angkatan 9 Kota Cimahi dari SD Negeri Cipageran Mandiri 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Mengapa kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Karena setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Sehingga guru harus memberikan strategi yang memberikan murid nyaman saat belajar sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus pertama memahami tujuan pembelajaran. Kedua, harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan keempat, guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, guru harus melakukan penilaian berkelanjutan. Guru harus memahami kebutuhan belajar murid. Artinya, guru perlu mengetahui kesiapan belajar murid. Guru juga perlu mempertimbangkan minat murid, dan guru juga perlu memahami profil belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid berada. Guru juga harus mempertimbangkan minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru pun harus memahami profil belajar murid, bagaimana kondisi lingkungan murid, gaya belajarnya seperti apa, budayanya seperti apa, dan kecerdasan majemuk yang dimilikinya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, guru dapat mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, guru dapat mencari info dari guru sebelumnya. Ketiga, guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal. Keempat, guru pun dapat membaca rapor murid. Kelima, guru pun dapat mereview dan merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, guru dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran yang pertama dapat dilaksanakan dengan diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga dengan melaksanakan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid yang beragam, seperti kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid.
Guru perlu memvariasikan kegiatan yang beragam dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Adanya pertanyaan pemandu atau tantangan dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apa keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian kaitannya dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, dan dengan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif? Keterkaitan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi KHD, sehingga menciptakan murid yang proaktif dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Keterkaitan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus mampu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Guru dapat melakukan pendekatan inquiry melalui tahapan baja untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan modul 1.4 mengenai budaya positif dengan pembelajaran diferensiasi adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan koneksi antar materi yang pertama, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mempunyai nilai-nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dan yang ketiga, melalui visi yang kompeten sebagai subjek pembelajar, murid harus terlayani dengan efektif dan optimal. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah pemaparan materi mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.